kan dikasih beberapa kita dikasih beberapa BLD sesuai dengan jumlah anggota kelompok kita. Ya, kemarin juga Pak Lambok udah bilang bahwa BLD itu dibagikan pada saat kita bertemu dengan murid-murid ya, murid-murid kita di kelas, murid-murid kita bertemu dengan mereka, kita bagikanlah BLD itu. Jadi bukan dikasih 1 minggu sebelumnya mereka sudah baca, tapi pada saat itu juga itu diberikan. Dan eh, selalu setiap pertemuan selalu ingatkan bahwa perhatikan ya, bagaimana saya menyampaikan BLD ini karena nanti ibu-ibu akan menyampaikan juga kepada kelompok ibu-ibu masing-masing, kepada kelompoknya masing-masing. Jadi seperti saya membawakan hari ini, nanti juga ibu-ibu akan menyampaikan kepada murid-muridnya nanti. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk kepada BLD 2. Kemudian bagikanlah BLD 2. Setelah bagikan BLD 2, jangan lupa kita selalu mulai dengan doa. Nggak apa ya? Kita selalu mulai dengan doa. Kemudian setelah berdoa, selalu diawali dengan em, tidak langsung masuk kepada materi, tetapi mulailah dengan percakapan yang ringan. Percakapan yang bukan basa-basi, tapi percakapan yang memang sungguh-sungguh eh, kita boleh tanya gitu dalam minggu ini bagaimana tadi, misalnya tadi bagaimana dalam materi yang pertama tadi gitu. Ada 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 kesulitan nggak atau bagaimana? Ada manfaatnya apa? Bisa diajak bercakap-cakap. Kemudian bisa tanyakan kondisi mungkin kalau dia bekerja atau kalau ibu rumah tangga atau apapun ngobrol lah, ngobrol gitu ya, supaya suasananya akrab. Dan kalau kita ingat di materi lokakarya peranan pelatih, tugas kita adalah menciptakan suasana. Kita tuh benar-benar menciptakan suasana yang membuat orang-orang tuh mau belajar. Gitu ya. Kita ciptakan suasana. Sehingga kalau suasana itu sudah 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 terjadi gitu ya, itu sangat memudahkan di dalam kita membuat kelompok pemuridan ini. Setelah BLD 2 ini kita bagikan, setelah berdoa, setelah bercakap-cakap, nah dalam minggu ini ada sempat PI nggak dengan Pak Tukum Rohani? Sharing dong. Itulah pentingnya kita sebagai pemimpin kelompok, kelompok harus PI supaya kalau kita tanya kepada murid kita, kepada siswa kita, kita pun ada PI. Jadi kalau misalnya, "Ada belum ada Bu, belum sempat." Oh ya, iya, saya minggu lalu saya diberi kesempatan. Dan memang saya kemarin juga minggu kemarin di Pasca, kami Pasca di eh, daerah apa Perumpung atau apa namanya di Gunung Sindur dan saya sempat PI ke seorang ibu namanya Ibu Nani. Kita bisa sharing, kita sempat PI. Oke. Ya, selanjutnya kalau kita ingat kita ada tugas ya waktu di BLD 1 minggu lalu ada tugas ya. Tugas kita adalah di situ membaca Yohanes 3. Membaca Yohanes 3. Gimana? Baca nggak Yohanes 3-nya? Oh iya. Apa apa gitu kita bisa sharing. Apa sih yang didapatkan dari Yohanes? Kenapa kita bacanya Yohanes? Kenapa nggak kita mulai dari kejadian aja ya? Lebih lebih artinya kalau dari Alkitab lebih enak baca dari kejadian. Tapi kita di BLD 1 minta membacakan tentang dari Yohanes 3. Karena Yohanes 3 itu isinya tentang lahir baru ya, percakapan eh, Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Oke, kita akan masuk ke BLD 2. Judulnya adalah Memulai Hidup Baru dalam Persekutuan dengan Kristus. Kita review dulu ya, BLD 1 kita sudah belajar, masih ingat ya, memulai hidup baru dalam Kristus ya. Ada 3 hal yang baru di situ ya, kita belajar tentang hubungan baru, hidup baru, dan pengalaman yang baru. Ya, hubungan itu menyangkut status. Sekarang kita yang tadinya kita statusnya bukan siapa-siapa, sekarang status kita adalah anak Allah, anak Tuhan. Kemudian kita juga ada hidup yang baru, yaitu hidup yang kekal. Ketika kita sudah dalam Kristus, kita juga mendapatkan hidup yang kekal. Dan pengalaman baru kita adalah ciptaan baru, ya. Tidak ada dapat tidak ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, kalau ibu-ibu kemarin ke gereja ya
ibu-ibu lansia nyanyikan lagu itu ya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, dari BLD 1 kita akan masuk ke BLD 2, memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, kita akan lihat kalau minggu lalu kita belajar tentang hubungan baru. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu ketika kita terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita menjadi anak Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baru. Kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan melihat di materi hari ini apa perbedaan antara hubungan dan persekutuan. Ya, kita mulai di halaman 3. Silakan baca, itu kita baca berganti-gantian. Ya, kalau ada satu kelompok, ada 2 orang, minta baca berganti-gantian. Kemudian bagian-bagian yang kita rasa penting, kita minta dia untuk garis bawahi. Atau bisa aja dia yang merasa gak, ah, Bu, ini kayaknya ini kalimat ini bagus sekali ya Bu, saya garis bawahi. Silakan kalau dia mau garis bawahi. Ya, garis bawahi bagian-bagian yang penting. Kemudian kalau ada ayat-ayat tambahan, kita ada ayat tambahan ataupun dari siswa kita murid-murid yang bilang, ini ayat ini cocok nih, bisa tulis aja di sampingnya. Kita tambahkan ayatnya. Ya, kita lanjut. Kita baca terus ya halaman 4. Eh, di situ adalah tentang hubungan. Hubungan itu tetap. Kemudian di situ dikatakan hubungan itu tidak tergantung pada keadaan. Apakah seseorang itu baik atau jahat, hubungan itu tidak akan berubah. Hubungan itu tetap. Karena itu kita belajar bahwa ketika kita terima Kristus, kita terima terus sekali sekali aja kita doa terima Kristus karena hubungan itu tetap. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, bagaimana dengan persekutuan? Nah, ini kita lanjut baca. Kita baca terus, garis bawahi hal-hal yang penting dan akan kelihatan gitu apa beda hubungan dan persekutuan. Lanjut aja baca, kemudian di halaman 6 ada gambar. Nah, gambar ini setelah kita tunjukkan gambar, itu em, ada pertanyaan-pertanyaan di halaman 7 yang selalu kita melihat kepada gambar. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita selalu lihat kepada gambar. Ya, misalnya gini, di nomor 1 hubungan titik 2. Nah, kita lihat ke gambar 1. Menurut menurut ibu-ibu di gambar 1 ini, apakah ada hubungan antara si aku, si saya itu dengan Tuhan? Dia akan lihat salib di luar kan, berarti tidak ada hubungan. Bagaimana dengan persekutuan? Pasti juga tidak ada. Jawabannya tidak, tidak. Nah, di gambar yang kedua, lingkaran kehidupan kedua, apakah ada hubungan? Nah, dia akan lihat, oh ini hidup dikuasai oleh Kristus. Salib sudah di dalam hidup orang itu dan salib yang duduk di atas tahta. Ada hubungan, persekutuan juga ada. Dia akan jawab. Kemudian dilanjutkan dengan bacalah 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 3 ayat 3. Di sini kita nggak akan langsung baca 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 3 ayat 3. Nanti di pertanyaan baru kita baca. Kemarin juga Pak Lambok sudah menyampaikan bahwa kita baca pertanyaannya kemudian baca ayatnya. Ya, ya silakan baca nomor 1. Dia akan baca. Bagaimanakah orang yang bukan Kristen dilukiskan dalam 1 Korintus 2 ayat 14? Oke, tolong dibaca. Setelah dia baca, ya silakan dijawab. Kasih kesempatan dia untuk menulis jawaban yang ada di dalam bagian yang kosong. Dia akan jawab ya orang bukan Kristen dilukiskan dalam orang bukan pasti orang bukan Kristen kan? Oh dia orang bukan Kristen. Dia akan jawab atau manusia duniawi. Dia akan jawab seperti itu. Nah, kalau dia jawab salah, kalau kita pada waktu dia menjawab, kita intipin gitu ya, kita lihat jawabannya. Jangan sampai dia menjawab salah. Misalnya dia seharusnya dia menjawab manusia duniawi, tapi dia jawab mungkin orang Kristen bertabiat duniawi. Itu kan orang Kristen. Kita harus eh, kalau salah langsung dikoreksi supaya jangan dia menjawab bagian yang salah. Karena nanti ini kan dia akan sampaikan ke kelompoknya lagi. Bisa dia ke sana makin salah 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 ya. Jadi kita langsung koreksi.
Nah, ya, nomor dua juga ada apa namanya, ada pertanyaan yang kita jawab juga sama. Semuanya seperti itu. eh, Tinggal diisi dan tidak terlalu, untuk BLD 2 ini jawabannya tidak terlalu sulit, apalagi minggu lalu dikasih tahu lagi jawabannya ada di belakang. Jadi makin gampang deh jawabannya itu. Udah pasti benar karena dia udah tahu jawabannya ada di belakang. Nah, Contekan. kemudian eh, diteruskan sampai di, ya ada yang perlu digaris bawahi sampai di orang Kristen harus baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, menurut ayat ini apakah harus kita perbuat dengan dosa-dosa kita? Dia akan jawabkan kita mengaku dosa. Menurut janjinya apakah akan Tuhan perbuat jika Tuhan akan mengampuni dosa kita kan? Oke. Nah, kalau gitu sekarang di 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 BLD 2 ini kita beri dia kesempatan ini seperti waktu TC2 kita siapin kertas kecil untuk dia menulis dosa. Ya, Hmm, ini simbolis ya. Ini simbolis, ini bukan bukan setiap kita ada, setiap berdosa itu, tapi ini simbolis. Cuma biar biar ingat gitu, biar keinget hmm, gitu. Jadi ada, kita nanti siapin kertas kecil, kemudian oke, kita akan belajar untuk mengakui dosa kita. Ya, kita akan belajar mengakui. Oke, saya beri kesempatan ibu-ibu, kalau misalnya ada dosa yang belum ibu-ibu akui, tolong ibu-ibu tulis di dalam kertas itu. Ya, tolong tulis. Nggak ada yang tahu, nggak ada, jangan lihat kiri kanan, ibu tulis aja sendiri. Dia hmm. tulis. Setelah tulis, ibu tulis, kemudian ibu akui itu. Berdoa, kasih kesempatan, mari kita mengaku dosa kita. Silakan diakui. Nah, setelah selesai diakui, kayak sudah selesai, amin, amin. Ditulis di atas kertas 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, Ditulis itu jika kita mengaku ini. Setelah selesai, Bu, silakan dirobek aja. Tuh ya, dimusnahkan. Ini hanya simbolis supaya kita ingat bahwa kalau kita berdosa, melakukan dosa, harus akui. Gitu. Harus diakui. Dan ketika kita akui, kita yakin bahwa Tuhan sudah ampuni. Itu amin. maksudnya. Jadi nggak ada itu ya, bukan ajaran harus ditulis. Ya, kemudian setelah selesai, udah selesai nih, udah sampai oke. Oke, udah selesai sampai di halaman 11. Ya, kita sudah selesai. Oke, em, kita bikin resume dulu. Terakhir. Oke, kita sudah selesai pelajaran. Oke, kita refresh lagi ya. Pelajaran kita hari ini kita sudah belajar bagaimana memulai hidup baru dalam persekutuan dengan Kristus. Kita sudah belajar apa bedanya persekutuan dan hubungan. Hubungan itu tetap tidak bergantung bagaimana keadaan kita, gitu ya. Apapun keadaan kita, baik atau buruk, jahat atau tidak jahat, hubungan itu tetap ada. Nah, yang rusak itu adalah persekutuan. Ya. Nah, supaya persekutuan kita menjadi baik kembali, yang kita lakukan adalah pengakuan dosa. Tadi mengaku dosa. Ya, itu. Jadi, itu bedanya antara hubungan dan persekutuan. Oke, silakan. Nah, terakhir kasih kesempatan mereka untuk bertanya. Ya, silakan ibu-ibu ada pertanyaan dari materi ini. Oke, dia tanya. Oh, ini. Oke, kita jawab apa namanya, bagaimana kita bisa jawab, kita jawab sebisa kita jawab gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan kita nggak bisa jawab gitu, pertanyaan mungkin susah banget. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya kan, minggu depan kita akan ketemu lagi. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Atau bisa aja kita minta, mungkin ibu yang satu bisa bantu jawab. Tapi kalau memang sama sekali nggak ada jawaban, kita ketemu minggu depan, kita bisa bahas di minggu depan. Ya, sudah selesai em, pelajaran kita hari ini. Di BTC, di BLD 2 ini nggak ada, di BLD 2 yang baru tuh nggak ada tugas. Kalau BLD 2 yang lama tuh ada tugas, tapi karena ini BLD 2 ini udah nggak ada tugas.
Di BLD 2 yang baru tuh nggak ada tugas. Tapi tugas kita tetap dalam minggu ini tetap cari kesempatan, ambil kesempatan untuk PI ya, bacakan Fatkum Rohani kepada eh, siapa saja. Oke, kita akan tutup. Sebelum tutup, Ibu-ibu tolong dicatat minggu depan kita jumpa lagi, kita akan lanjut ke BLD yang ketiga. Oke, ya, kita berdoa. Amin. Ya udah, seperti itu. Nanti besok